Jadi persahabatan itu seperti barang antik. Semakin lama, semakin tua itu semakin berharga. Gila gak sih? Oke, gue pengen cerita tentang perjalanan ini sebenarnya. Ya, perjalanan ini sudah teramat sangat lama dirancang. Tapi sejauh ini hanya sebuah wacana gitu kan. Pernah bercerita ke beberapa teman tentang wacana ini, tapi ya no action. Banyak faktor sebenarnya. Kadang ketika memang waktunya tidak tepat, karena memang perjalanannya sangat membutuhkan waktu, ya paling cepat aja bisa 2 minggu itu. Kadang waktu sudah ada, biayanya tidak ada. Sama lah, kehidupan seperti itu. Kadang uangnya ada, waktunya nggak ada. Tapi mungkin saat ini keduanya ada, jadi bisa terlaksana lah perjalanan ini. Kemarin gue start dari Bogor itu seminggu yang lalu, hari Senin. Start dari rumah menggunakan kereta untuk sampai ke Gambir. Itu kurang lebih sekitar 1,5 jam lah. Dari Gambir melanjutkan perjalanan menggunakan kereta pula untuk sampai Surabaya. Itu sekitar 17 jam lah. Keren sih keretanya, di luar ekspektasi gue, karena kemarin tuh sebenarnya pesannya ekonomi gitu. Jadi gue sudah berpikiran bahwa wah itu paling ngadep-ngadepan gitu kan, kayak dulu waktu ke Jogja. It's okay lah, terabas aja. Ternyata kelas ekonominya itu kategorinya masuk kelas bisnis kalau nggak salah, ya di bawahnya eksekutif. Cukup nyaman gitu, dan keren sih, pengen nyobain kereta selama itu. Karena sejauh ini yang paling lama ya hanya ke Jogja, 8-9 jam gitu. Akhirnya mencoba ke Surabaya, wow, 17 jam di kereta. Dengan tayangan iklan-iklan di kereta tuh yang cukup brengsek kalau menurut gue. Sebab ngapain mereka tayangin iklan-iklan mereka ke pengguna PT KAI kan? Karena maksudnya dari promosi itu kan untuk mencari minat orang luar gitu. Yang udah naik kereta ya udahlah, dilayani aja dengan fasilitasnya. Dari fasilitasnya cukup sangat bagus gitu. Sebentar, nah ini kemarin tuh belok kanan kita ini. Ya. Kanan ya? Kanan deh. Mana ya? Oh enggak, ingat gue kanan. Agak-agak lupa kemarin siang. Tapi saya ingat gue kesini deh. Bener nggak? Bener deh. Kagak bener deh. Bismillah aja lah. Wow, hutan bro. Sampai mana tadi? Sampai fasilitas kereta ya. Jadi dari fasilitasnya sih cukup bagus ya. PT KAI cukup berbenah zamannya Ignatius Jonan itu. Ya cuman ya itu TV-nya aja sih kalau menurut gue. Nah, sampailah setelah 17 jam perjalanan, gue sampai ke stasiun Gubeng. Ya, dari stasiun Gubeng gue lanjut perjalanan menggunakan Grab ke Tanjung Perak. Tanjung Perak, bicara tentang Tanjung Perak itu pelabuhan yang fenomenal lah kalau menurut gue. Dimana dari zaman dulu tuh sudah ada gitu.
Dari dulu gue cuman tahu namanya aja, tapi alhamdulillah berkesempatan bisa menginjakan kaki di Tanjung Perak. Singkat cerita, gue sampai di Tanjung Perak sana, tanya-tanya lah, karena di situ pelabuhan besar. Ada sebenarnya ada 2 kapal yang melayani tujuan Lembar Lombok dari Surabaya. Ada Pelni dan ada ASDP. Nah, tapi setelah gue tanya-tanya sih, browsing, Pelni itu hanya kapal penumpang, tapi kemarin gue lihat banyak juga yang bawa kendaraan. Ini ngehe juga nih. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk memakai ASDP. Biayanya cukup murah, hanya 86.000. Sebentar, kita untuk memastikan sih sebenarnya gue mau tanya dulu ini. Permisi, mau tumpang nanya, kalau sini ke Bima Kota ya, Pak? Iya. Makasih. Memastikan guys bahwa kita tidak salah jalan. Lumayan sih, ini udah mulai agak gelap. Jalanannya bukit-bukit, ada hutan gitu. Nah, lanjut ke ASDP. Nah, biayanya cuma 86.000. Kalau pakai motor itu sekitar 250 untuk sampai Lembar ya. Ada tambahan kalau untuk makan itu hanya nambah 30.000. Tapi setelah gue browsing sih, makanannya ya kalau untuk ukuran gue sih nggak masuk lah. Bukan dalam artian makanannya nggak enak, tapi porsinya sedikit. Gue maklum, makan gue banyak. Nah, akhirnya gue pesen. Di jadwal sih kapal itu akan berangkat pukul 14. Oh, jalannya lumayan nih. Pukul 14.00, tapi kenyataannya baru jalan agak sore, sekitar jam 5. Nah, durasi perjalanan dari Tanjung Perak Surabaya ke Lembar itu kemarin sih kalau gue hitung sih 22 jam gitu. Tapi kalau sebelumnya kalau gue browsing itu hanya 18 sampai 20 jam. Cuman karena memang kemarin cukup lambat gitu. Obrolan ringan gue dengan penumpang lain sih, katanya dia mengurangi BBM, jadi melajunya cukup lambat. Tapi no problem lah, yang penting gue sampai selamat. Nah, bicara fasilitas di kapal tersebut, fasilitasnya cukup baik untuk harga segitu. Ada 3 dek. Astagfirullahaladzim. Ada 3 dek, dek 1, dek 2, dek 3. Nah, ada eksekutif juga. Nah, enaknya itu kalaupun kita pesen tiket itu, kita bisa stay di dek eksekutif gitu. Wah, hujan. Jalanannya becek. Iklan dulu ya guys. Agak licin soalnya, gue harus fokus ke jalan. Nah, fasilitas ya, kalau ruangan eksekutif itu ada sofa, ruangannya ber-AC, tapi enggak, yang lain pun ber-AC. Ruangannya ber-AC, sofa, lantainya cukup bersih gitu kan. Ada dek 2 itu lebih ke ini ya, kayak portable gitu, ada meja dan tempat makan sih lebih tepatnya. Terus ada dek 3 itu di atas. Biasalah kaum perokok di sana sama kopi. Kafe itu ada 3, tiap-tiap dek itu ada kafe. Ya lumayan lah. Kopi 10.000 gitu kan. Terus pop mie. Pop mie itu 15 sampai 20.000 gitu. Kalau menurut gue sih dengan budget segitu, fasilitas kayak gitu cukup memuaskan lah. Terima kasih ASDP Indonesia. Sampai Lembar ya, sampai Lembar hari berikutnya. Gue tiba sampai Lembar itu agak sore, jam 3. Hari berikut jam 3, hari Rabu kalau nggak salah.
telepon-teleponan lah sama sahabat kawan gue waktu kuliah, Bung Saeb, untuk menjemput karena perjalanan akan dilanjutkan. Jemput lah, kebetulan yang jemput itu adiknya sama bapaknya gitu. Ya sebenarnya gue nggak enak juga merepotkan gitu, tapi ya apalah daya. Sampai istirahat, makan plecing khasnya Lombok di rumah kawan gue. Akhirnya gue pinjam motor, gue persiapan secara fisik, gue cek ban, rem, lampu, karena itu kan paling utama ya. Ketika semuanya oke, gue mulai start dari Desa Teratak. Desa Teratak itu bagian Lombok Tengah. Lombok Tengah untuk sampai Pelabuhan Kayangan itu kalau dihajar 90-100 km per jam sih 1 jam nyampe. Gaspol lah saat itu malam. Gua nggak lupa gue isi bensin full dulu karena memang agak sedikit susah. Sampai mana tadi? Sampai Pelabuhan Kayangan. Sampai Pelabuhan Kayangan sekitar jam 8 kalau nggak salah. Akhirnya gue nyebrang ke Pototano, itu Sumbawa masuknya. Nyebrang ke Pototano, durasi perjalanan pelabuhan sih 2 jam nyebrang itu. Masih milik perusahaannya ASDP. Sampai ke Sumbawa, nyebrang ke Pototano, agak sedikit bertanya-tanya sih bahwa jalanan Sumbawa itu aman atau tidak untuk dilewatin malam hari gitu. Karena memang sebenarnya gue ngejar kapal ke Bajo itu esok paginya jam 9, karena hanya satu kali jalan dia pagi jam 9. Alhasil ya udah gue hajar dulu aja. Jalanan menerabas, jalanan malam Sumbawa besar. Sampai jam 2 pagi gue belum sampai. Wah, sebentar ini jalan. Oh, ini lurus. Gue ini kemarin. Oh iya benar. Iklan dulu, gengs. Masalah jalan. Nah, sampai jam 2 malam gue masih berada di Sumbawa besar. Akhirnya karena badan sudah terlalu letih, memutuskan untuk bermalam dulu di Sumbawa besar. Selesai bermalam, gue berpikir bahwa kalau misalnya gue start pagi itu nggak akan kekejar kapal, karena kapal itu jam 9. Tapi kalau gue start subuh juga 50-50 antara kekejar dan tidaknya. Karena kalau gue lihat dari Google Maps sih sama Waze itu durasi perjalanan 6 jam gitu kan. 5 jam. Tapi 5 jam di sini gila, bukan 5 jam Jakarta ya, plus macet itu. 5 jam di sini perjalanan tuh benar-benar jauh itu. Gak pikir panjang, biar gak membuang waktu. Jam 4 subuh gue mandi, langsung tancap gas 100 km itu. Untuk berharap sih sampai itu sampai itu jam 8 gitu kan, karena gue kapal tuh jalan jam 9 tapi biasanya ngaret di jam 10 gitu, masih kejar. Wow, ternyata dari Sumbawa ke Dombu itu jauh banget itu. Jauh banget asli itu. Gue udah memaksimalkan kecepatan, tapi ya harus kontrol juga sebenarnya. Memaksimalkan kecepatan, ya kalau udah lelah harus istirahat dulu. Karena memang kebetulan kurang tidur, hanya beberapa jam saja. Akhirnya sampai itu jam 1 siang. Gue berpikir